Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ardiansyah dari kelas Informatika 1 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Yang pertama tentunya definisi sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan atau hard disk di komputer. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat aplikasi agar bisa berjalan. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Fungsi dari sistem operasi merupakan untuk mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses, dan pengolahan aplikasi. Itu merupakan fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peranan yang sangat penting. Secanggih apapun perangkat keras komputer, jika tidak didukung oleh sistem operasi, maka sistem komputer tidak akan berjalan. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem operasi. Tujuan dari sistem operasi merupakan alat untuk mempermudah pengguna komputer. Dari sudut sistem komputer, sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang bertujuan menempatkan sumber daya secara efisien. Dengan adanya tujuan sistem operasi ini, kita sebagai user, dari pandangan user atau dari pandangan komputer, dapat lebih efisien menggunakan komputer. Selanjutnya merupakan jenis sistem operasi. Yang pertama salah satunya pastinya Windows. Microsoft Windows atau lebih dikenal Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau Graphical User Interface. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai pasar sistem operasi hingga mencapai 90% di dunia. Berikut merupakan kelebihan Windows. Yang pertama, pengoperasian mudah dan menyenangkan atau user friendly. Kita tahu sendiri Windows memberikan fitur-fitur yang sangat mudah bagi kita untuk diakses dan dapat digunakan oleh seorang user. Yang kedua, mendukung multitasking yang dapat menjalankan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Contohnya kita mengerjakan tugas sambil mendengarkan lagu. Yang ketiga, panjang sebuah nama file dapat bermaksimal sampai 225 karakter. Yang keempat, fasilitas plug and play atau PNP untuk mengenai piranti baru yang terpasang di komputer sehingga pemakai tinggal memakainya saja. Yang kelima, fasilitas user profile. Beberapa pemakai dengan komputer yang sama dapat menyimpan konfigurasi desktopnya sendiri. Jadi kita dimudahkan memindahkan file dan identitas data kita tetap seperti semula atau sebelumnya. Dan yang terakhir, software yang mendukung sistem operasi Windows sangatlah banyak karena Microsoft banyak sekali bekerja sama dengan aplikasi yang lain. Selanjutnya merupakan kekurangan dari Windows. Yang pertama ada sistem file yang agak kacau. Yang kedua, menyebabkan ketergantungan penggunaan produk Microsoft. Space hard disk yang dibutuhkanlah sangat besar. Yang keempat, sistem security yang lemah dan mudah dijebol oleh para hacker. Dan dapat diketahui oleh kita sendiri, banyak sekali kasus dari Windows yang banyak dijebol oleh hacker. Selanjutnya, membutuhkan memori fisik yang besar. Ada lagi membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi. Maka dari itu banyak sekali prosesor dari Windows, contohnya Ryzen dan Intel. Yang kita tahu mereka adalah prosesor yang sangat tinggi.
Selanjutnya ada harga lisensi yang mahal. Yang terakhir, membutuhkan perawatan yang terus-menerus dan prosedur yang sesuai dengan panduan yang ada saat menggunakannya. Jadi perawatan Windows harus berkelanjutan dan pastinya jangka panjang. Selanjutnya ada Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh AT&T Bell Labs pada tahun 1960 dan 1970-an. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. BST adalah salah satu turunan dari varian Unix yang dikembangkan oleh Universitas California, Berkeley. Selanjutnya merupakan kelebihan dari Unix. Yang pertama, portabilitas, yaitu dapat diadaptasikan dengan mudah ke komputer lain. Tidak perlu ribet, kita adaptasi dari komputer satu ke komputer lain itu dengan mudah. Yang kedua, multi-user, dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Tidak hanya satu user, tapi beberapa user. Yang ketiga, pastinya multitasking, dapat menjalankan tugas secara bersamaan dalam satu waktu. Contohnya tadi yang setelah saya jelaskan di Windows. Yang keempat, sistem file hierarchical atau pengorganisasiannya atau informasinya dalam bentuk yang mudah untuk diingat dan diakses. Selanjutnya ada sistem file stabil untuk database, server internet, intranet, file server, maupun internet klien pengembangan Java. Selanjutnya mempunyai kinerja yang lebih baik daripada Windows NT. Dan yang terakhir, Unix adalah sistem operasi yang hampir semuanya gratis. Selanjutnya adalah kekurangan Unix. Kekurangan Unix yang pertama adalah tampilan yang kurang menarik, hampir seperti Android. Yang kedua, membutuhkan memori yang cukup besar. Yang ketiga, masih belum banyaknya game-game besar yang bersedia dijalankan pada platform ini. Mungkin itu merupakan faktor kekurangan Unix dari segi game. Mereka kurang bekerja sama dengan game-game besar. Selanjutnya ada beberapa hardware sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Dan yang terakhir, sulit digunakan untuk pengguna awam. Selanjutnya ada Mac OS. Mac OS adalah singkatan dari Macintosh Operating System. Mac OS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, macOS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. Berikut merupakan kelebihan dari macOS. Yang pertama, lebih stabil karena menggunakan Unix. Yang kedua, tentunya multitasking. Dapat menjalankan berbagai atau beberapa aplikasi secara dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, bisa mengenal file format Windows. Yang keempat, tampilan yang lebih glossy sehingga bagus untuk para desainer. Yang keempat, yang kelima, dokumen-dokumen yang dibuat di Mac bisa dibuat atau dibaca oleh OS yang lain dan sebaliknya. Selanjutnya ada open source code sehingga macOS sulit dibajak. Seperti kita ketahui, macOS minim sekali kasus untuk dibajak oleh para hacker. Dan yang terakhir ada time machine yang akan bekerja secara otomatis pada background tanpa mengganggu aplikasi yang dijalankan untuk membackup sistem yang sedang berjalan dan perubahan-perubahan pada data. Selanjutnya ada kekurangan dari macOS. Yang pertama, harganya mahal. Kita tahu apalagi orang Indonesia, nomor pertama harus murah ya. Yang kedua, hanya cocok untuk graphic designer. Balik lagi ke kelebihan dari macOS karena dia memiliki tampilan yang glossy, jadi lebih jelas untuk para desainer. Yang ketiga, macOS tidak dapat digunakan bersama-sama.
sistem pengoperasiannya lain yang tidak menggunakan sistem macOS. Jadi selain dari sistem macOS tidak dapat digunakan bersamaan di macOS. Yang keempat, Mac tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberi lisensi untuk perusahaan lain membuat hardware yang bisa menggunakan macOS. Jadi hanya Apple sendiri yang bisa memberikan hardware macOS ini. Selanjutnya, software di macOS tidak begitu lengkap. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Selanjutnya merupakan struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi yang pertama adalah manajemen proses, yaitu sistem operasi yang bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna, menunda maupun melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi dan komunikasi atau deadlock. Selanjutnya ada manajemen memori utama, yaitu sistem operasi bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan manajemen memori. Selanjutnya ada manajemen secondary storage, yaitu sistem operasi bertanggung jawab untuk menyimpan data secara permanen pada hard disk dan disket yang lainnya. Selanjutnya manajemen sistem I atau O, yaitu sistem operasi menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I atau O dapat seragam. I atau O merupakan input atau output. Selanjutnya adalah manajemen berkas. Merupakan kumpulan informasi yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti pembuatan, penghapusan, maupun manipulasi berkas. Lanjut, sistem proteksi. Merupakan mekanisme yang mengontrol hak akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sumber daya. Dan yang terakhir adalah command interpreter system, yaitu sistem operasi menunggu instruksi atau perintah dari pengguna atau user. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut dengan control card interpreter, command line interpreter, dan Unix ya. Itu adalah penjelasan dari saya tentang sistem operasi, definisinya, tujuannya, fungsinya, strukturnya, maupun contoh-contohnya dan jenis-jenisnya. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.